wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas izin Allah kembali di hari Jumat yang insyaallah berkah ini kita diobsesi membersamai rekan raw semua. Insyaallah dalam keadaan sehat ya, kemudian juga dalam waktu yang lapang, luar biasa. Salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, seperti yang sudah disampaikan Una tadi gitu ya, tema kita di obsesi pada siang hari ini memang masih sangat hangat sekali dibicarakan gitu ya. Artinya memang persoalan ini adalah persoalan yang masih menjadi perbincangan di tengah-tengah publik, yang sebenarnya tidak hanya di kalangan elit politik gitu ya, tapi memang sampai kepada masyarakat katakanlah menengah ke bawah. Artinya semua orang mungkin atau barangkali memang membahas persoalan ini, dan kalaupun ada yang tidak tahu, memang melalui obsesi ini nanti barangkali bisa memberikan pemahaman baru ataupun informasi baru kepada rekan raw semuanya. Ya, seperti yang disampaikan tadi, tema kita kan tentang Perpres miras dicabut, akankah peredarannya bisa surut? Ya, lebih tepatnya sih tidak Perpres secara utuhnya ya, tapi beberapa lampiran yang termuat dalam Perpres tersebut yang dicabut, yang beberapa waktu lalu pada saat ini disahkan memang menuai kontroversi. Artinya kontroversi di sini adalah ada pro kontra, tapi memang yang paling disoroti di sini adalah terkait dengan kontra ataupun penolakan berbagai macam elemen masyarakat, dimulai dari masyarakat biasa sampai kepada ulama, bahkan beberapa politisi memberikan reaksi, maksud saya reaksi protes terhadap lampiran ya. Lampiran apa? Lampiran terkait dengan izin melegalkan investasi miras gitu ya. Nah, sebenarnya gitu ya, kalau kita mengikuti perjalanan Perpres nomor 10 tahun 2021 terkait dengan investasi miras ini adalah merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang ditujukan untuk menarik masuknya modal asing. Ya, jadi memang kita pembahasan daripada Perpres miras ini tidak bisa terlepas dari apa yang terjadi di 2020 kemarin terkait dengan bagaimana hampir seluruh elemen bangsa memberikan protesnya terhadap sebuah kebijakan yang disahkan oleh DPR pada saat itu terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law. Ya, kalau kita ingat di Oktober kemarin gitu ya, semua elemen masyarakat, dimulai dari masyarakat biasa, ya katakanlah dari kalangan intelektual juga, mahasiswa, kemudian juga ada beberapa politisi, ya bahkan sampai kepada kantong-kantong massa yang menjuluki diri mereka Gemels, K-popers, itu mereka satu suara gitu ya, satu suara di Oktober kemarin terkait dengan penolakan Undang-Undang Omnibus Law ini, karena memang banyak sekali pasal yang dirasa merugikan rakyat. Tapi ternyata memang pada akhirnya kan undang-undang ini tetap digolkan gitu ya, dengan semangat, kemudian juga dengan protes yang dilakukan oleh masyarakat ternyata tidak menyurutkan langkah para pemangku kekuasaan untuk menggolkan undang-undang ini, yang pada akhirnya sebenarnya terkait dengan Perpres miras ini adalah buah ataupun anak daripada undang-undang itu. Jadi kan undang-undang itu secara umum sebenarnya membahas terkait dengan bagaimana memperluas lahan investasi. Artinya memang keran investasi itu dibuka seluas-luasnya untuk asing ya, yang memberikan penanaman modal di negeri ini terkait dengan beberapa bidang usaha. Nah, memang gitu ya, dalam Perpres tentang pengaturan investasi ini ada sebenarnya sekitar 6 bidang usaha yang memang ini harus tertutup gitu ya, artinya tidak boleh sampai pada akhirnya dibuka keran investasinya. Di antaranya itu adalah tentang penanaman modal di bidang budidaya atau industri narkoba, itu nggak boleh gitu ya, perjudian, lalu juga ada penangkapan spesies ikan, kemudian pemanfaatan koral alam, lalu industri senjata kimia dan industri bahan kimia perusak ozon.
Nah, di sini tidak ada membahas tentang pelarangan investasi miras gitu loh. Nah, inilah yang pada akhirnya menuai protes banyak orang ya, ketika di tanggal 2 Februari kemarin presiden kita itu menandatangani atau menyetujui Perpres tentang ketentuan investasi miras yang bisa diberlakukan di sekitar 4 daerah di Indonesia. Jadi meskipun hanya di sekitar 4 daerah, tetapi ya kita harus tetap memandang persoalan adalah persoalan bangsa ini gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan alasan kearifan lokal sebagai sebagai tumpuan untuk melegalkan Perpres ini. Yang pada akhirnya gitu ya, protes ini terus bergulir, lalu masyarakat juga senantiasa menyampaikan aspirasinya gitu ya, baik melalui sosial media, kemudian juga mereka senantiasa menggaungkan tagar-tagar misalnya di Twitter gitu ya, penolakan terhadap Perpres ini, yang pada akhirnya sebenarnya gitu ya Perpres ini atau lampiran lebih tepatnya Perpres ini tuh dicabut beberapa waktu lalu. Nah, tapi sebelum kita membahas sebenarnya apakah pencabutan ini akan berpengaruh terhadap berhentinya peredaran miras, di sini perlu untuk kita evaluasi sedikit gitu ya. Sebenarnya nggak sedikit sih, artinya perlu kita evaluasi. Jadi kan kita sama-sama tahu gitu ya, kalau misalnya negara kita ini adalah negeri dengan mayoritas muslim terbanyak, dan kemudian juga pernah diakui gitu ya sebagai negara yang memang menjadi model bangsa yang beradab gitu. Artinya memang orang-orangnya itu adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai agama. Dan itu pernah disampaikan oleh Din Syamsuddin ya, dikutip dari Republika di tahun 2015 bahwasanya ia mengatakan bahwasanya Indonesia dapat tempat khusus karena dianggap pengalaman dalam mengamalkan Islam yang ramah, santun dan bertumpu pada akidah. Namun dengan adanya Perpres terkait dengan legalisasi atau pelegalan atau izin miras kemarin ini ya, membuat kita itu menjadi tidak harus percaya diri lagi untuk menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang beradab, menjunjung tinggi agama. Karena sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan siapapun ya, terlebih di muslim gitu ya, terkait dengan haramnya khamar ataupun minuman keras ini. Tapi ternyata keharaman miras ataupun minuman keras atau khamar ini dalam agama Islam tidak menjadi pertimbangan gitu ya bagi para pemangku kekuasaan. Katakanlah di sini mereka-mereka yang memiliki kedudukan untuk menetapkan kebijakan, mempertimbangkan gitu ya, apakah ini menjadi sesuatu hal yang akan menyebabkan kontroversi atau tidak gitu. Padahal sudah jelas ini adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, pada saat Perpres ini diterbitkan gitu ya, sebelum dicabut lah kita ceritanya ini ya. Kenapa? Karena kita perlu membahas ini untuk melihat betapa berpengaruhnya sebenarnya pada saat kita menyampaikan aspirasi secara masif gitu ya, dan dengan kunci kita harus satu suara. Jadi pada saat presiden melegalkan investasi miras, artinya industri minuman yang mengandung alkohol, baik seperti anggur itu juga diizinkan gitu ya. Kemudian juga industri miras ini bisa memperoleh suntikan dana dari beberapa investor asing, baik di kalangan nanti domestik, kemudian juga koperasi gitu ya, hingga usaha mikro, makro atau UMKM, yang pada akhirnya menyebabkan protes gitu ya. Jadi investasi asing ini akan boleh mengalir gitu ya, terkait dengan bagaimana pengelolaan pelegalan miras. Ya tentu ya, bagi muslim yang taat ataupun yang sadar dengan keharaman miras ya adalah sebuah hal yang wajar memberikan protes. Ya di antara orang-orang yang memberikan protes, katakanlah mereka-mereka yang punya pengaruh itu kan salah satunya adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Anwar Abbas. Jadi beliau menyampaikan, dikutip dari gelora.co ya, beliau menyampaikan bahwasanya bangsa ini udah kehilangan arah gitu loh ya, tidak jelas lagi apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara. Kenapa? Karena sampai-sampai ia menyebut bahwasanya di mulut mereka berkata Pancasila, tetapi dalam prakteknya mereka terapkan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan jati diri bangsa ini. Artinya kenapa mengaitkan masalah pelegalan miras ini dengan masalah ekonomi? Karena tadi ternyata pelegalan ataupun izin untuk investasi miras ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan ekonomi ya, dengan cara apa? Dengan cara investasi dan membuka keran investasi sebesar-besarnya dari asing gitu ya untuk investasi miras ini. Dan kemudian juga protes juga disampaikan
oleh Ketua MUI Pusat gitu ya Pak Khalil Nafis menegaskan bahwasanya melegalkan investasi miras ini sama saja mendukung beredarnya gitu ya, sehingga memang hukumnya jelas haram gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah dilegalkan berarti kan dia sudah bebas untuk dijual, kemudian dikonsumsi atau dibeli atau didistribusikan gitu ya, yang pada dasarnya ya dalam Islam sendiri miras ini adalah sesuatu hal yang diharamkan. Jadi sayang gitu ya, artinya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat atau protes yang dilakukan oleh masyarakat secara masif ternyata berbuah hasil yang manis lah bisa dikatakan, meskipun kita belum bisa bernafas lega. Artinya keputusan Presiden mencabut lampiran tentang izin melegalkan miras di beberapa daerah dengan ketentuan yang berlaku gitu ya, tidak bisa membuat kita merasa aman gitu ya. Kenapa? Karena yang dicabut hanya terkait dengan lampiran mengenai izin investasi miras. Tapi terkait dengan bagaimana Perpres terkait mengatur investasi secara umum, ya katakanlah yang termuat dalam Omnibus Law itu kan tidak, itu masih berlaku. Jadi masih banyak hal yang perlu kita khawatirkan atau masih banyak hal yang perlu kita evaluasi sekaligus dikawal gitu ya. Bagaimana proses yang akan dilakukan pemerintah ke depan terkait dengan masalah ini. Karena kita tidak boleh dulu merasa tenang gitu kan ya. Kenapa? Karena ini masih pencabutan lampiran saja gitu ya, belum secara utuh terkait dengan bagaimana pengaturan investasi yang memang memberikan ruang kepada asing tadi untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi untuk di segmen ini itulah yang menjadi latar belakang pembahasan kita gitu ya, terkait dengan kenapa pada akhirnya dicabut ya lampiran terkait dengan izin melegalkan miras di beberapa daerah di Indonesia. Nanti kan kita bahas gitu ya sebenarnya kenapa gitu ya. Jadi kan sejatinya di sini kita tidak hanya melihat atau membahas terkait dengan haramnya khamar tadi, artinya dilarangnya khamar tadi dalam Islam, tapi ada hal yang lebih penting yang perlu kita evaluasi di sini adalah terkait dengan kenapa bisa gitu ya muncul kebijakan yang membolehkan investasi yang berkenaan dengan sesuatu hal yang diharamkan di dalam Islam. Itu kenapa bisa gitu, itu yang perlu kan kita bahas nanti. Kemudian juga kalau misalkan kita memandang ini dalam perspektif Islam terkait dengan menumbuhkan ekonomi sebuah negara dengan investasi dengan cara yang haram gitu ya, sebenarnya Islam sendiri bagaimana sih memandang sistem perekonomian itu gitu ya, sehingga tadi kita tidak bertumpu kepada sistem ekonomi yang mengacu kepada hutang dan investasi. Karena kan kita tahu kalau ekonomi kapitalisme itu ditopang oleh dua hal itu gitu loh. Mereka bisa berdiri kokoh ataupun peradaban ini bisa berdiri tegak ya, perekonomiannya itu ditopang kalau bukan karena hutang, ini dengan investasi. Dan parahnya nanti investasi ini adalah sesuatu hal yang tidak dipertimbangkan gitu ya. Faktanya atau bukti yang pertama yang bisa kita lihat yang nyata sekali ada terkait dengan Perpres miras ini, meskipun sudah dicabut gitu ya, tapi tidak akan menutup kemungkinan akan ada perpres lain yang memang kita harus teliti gitu ya, yang ini bertentangan dengan Islam nantinya gitu ya. Jadi kita akan lihat nanti sebenarnya kenapa pada akhirnya bisa muncul gitu ya kebijakan yang gampang sekali tarik ulur. Nah kalau kita pikir secara sederhana kan jadinya kayaknya hukum ataupun peraturan yang berlaku itu gampang disahkan, kemudian gampang dicabut, gampang diberlakukan lagi gitu ya. Jadi sebenarnya standarnya apa gitu kan. Nah ini butuh yang harus kita evaluasi, karena hanya dengan diprotes seperti itu bisa dicabut, atau nanti masyarakat lengah gitu ya bisa diterapkan kembali gitu. Jadi kebijakan ini sebenarnya untuk siapa dan untuk kepentingan siapa, dan kenapa begitu gampangnya bisa digonta-ganti gitu ya. Dan nanti kita akan lihat sebenarnya bagaimana Islam sendiri memandang ya investasi yang seperti ini, terlebih tadi memanfaatkan sesuatu hal yang memang diharamkan dalam Islam. Nanti kita bahas setelah segmen berikut ini. Ya, terima kasih Kak. Itu dia tadi untuk segmen pertama ini rekan Rawan. Nah, jangan khawatir, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Jadi tetap pantengin kita selalu di 105 Pro FM, Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah bahas di awal gitu ya, kenapa kita perlu membahas ini gitu ya. Artinya dicabutnya lampiran terkait dengan izin legalisasi miras ini tidak menjadi
kan kita lega gitu ya, tidak membuat kita bernafas lega dulu, karena banyak hal yang harus kita evaluasi lagi di sini, atau banyak hal yang harus kita awasi dalam tanda kutip gitu ya, terkait dengan bagaimana perjalanan dari undang-undang Omnibus Law ini ke depan gitu ya. Nah, jadi tadi kan kita udah mengatakan, saya sudah mengatakan bahwasanya sebenarnya pembahasan kita ini tidak hanya bertumpu ataupun fokus kepada kita membahas ini karena miras itu diharamkan gitu ya, tapi yang paling utama yang perlu kita untuk dudukkan di sini adalah kenapa pada akhirnya sesuatu hal yang diharamkan di dalam Islam itu menjadi sebuah kebijakan yang pada akhirnya bisa legal gitu loh di sistem sekarang gitu ya. Ini yang harus kita betul-betul dalami gitu ya, supaya nanti kita nggak terjebak kepada case-case berikutnya gitu ya. Jangan-jangan nanti banyak hal juga gitu ya yang ternyata dalam Islam itu dilarang, tapi karena berbau kebijakan atau karena dia ini adalah sebuah peraturan, kita ngikut-ngikut aja gitu ya. Nah, jadi kalau terkait dengan haramnya miras gitu ya, termasuk melegalkannya dalam hal ini berbentuk investasi miras gitu kan ya, jelas adalah sesuatu hal yang diharamkan dalam Islam. Terkait dengan keharaman miras ya, tidak sedikit hadis Rasulullah, kemudian juga bahkan Allah sendiri juga memberikan penegasan dalam beberapa ayat Al-Quran terkait dengan pelarangan ini gitu ya. Di antara sabda Rasulullah SAW terkait dengan haramnya miras adalah dari hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah melaknat minuman keras gitu ya, orang yang mengonsumsinya gitu ya, yang menuangkannya kepada orang lain, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta untuk memeraskannya, membuat minuman keras tadi gitu ya, pembawanya, orang yang meminta untuk membawakannya, dan orang yang memakan hasil dari penjualnya. Jadi amat sangat jelas hadis ini gitu kan ya, siapa-siapa saja yang terkena dosa ataupun siapa saja yang menjadinya melakukan aktivitas yang diharamkan pada saat berkenaan dengan miras. Ternyata tidak hanya orang yang menjualnya saja, tidak hanya sekedar orang yang meminumnya saja, orang yang menuangkan, kemudian mendistribusikan, memproduksi, itu semua kena gitu loh. Nah, sementara tadi kita pada saat belum dicabut ya mau membuka keran investasi sebesar-besarnya gitu loh. Ini kan aneh gitu, kalau udah berbicara tentang membuka keran investasi otomatis produksinya akan dilegalkan gitu ya. Bukan hanya produksi, kemudian juga distribusi, penjualannya. Bahkan kan dari lampiran yang kita baca ataupun yang kita pelajari pada saat Perpres ini dikeluarkan kan dikatakan bahkan diperbolehkan sampai dijual dalam bentuk eceran ya, tidak hanya dalam bentuk industri tapi udah di pedagang kaki lima. Itu apa nggak bahaya gitu ya? Sementara di saat yang sama gitu ya, sebelum adanya perpres pelegalan ataupun izin daripada investasi miras ini, kita udah tahu bahwasanya peredaran miras itu udah bisa dibilang bebas juga gitu ya. Meskipun ada ada klaim bahwasanya ada peraturan ataupun ada ada istilahnya itu ada terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan atau rambu-rambu gitu ya. Pada faktanya kita melihat gitu ya, di tengah-tengah masyarakat kita banyak yang mengkonsumsi miras itu dengan bebas gitu ya, yang bahkan parahnya adalah tidak hanya merusak dirinya sendiri terkait dengan penggunaan miras tadi, tapi juga ternyata berefek buruk kepada yang lain. Kita tidak boleh lupa banyak banget kasus gitu ya terkait dengan katakanlah perkosaan, pembunuhan ataupun hal-hal yang melukai orang lain akibat dari perbuatan seseorang yang mabuk karena miras. Nah, ini kan sebenarnya masih efek yang bukan efek sederhana lagi gitu ya, sampai menghilangkan nyawa, kemudian juga menghilangkan kehormatan perempuan. Yang parahnya lagi gitu ya, saya sempat melihat juga viral di beberapa sosial media, ada orang dewasa yang sengaja mencokoki miras kepada anak-anak. Ini kan berarti pada realitasnya gitu ya, sebelum legalisasi investasi miras ini digolkan ataupun dijadikan sebagai peraturan yang dilegalkan, ternyata peredaran miras itu juga bebas-bebas banget gitu ya. Apalagi nanti kalau pada akhirnya ini menjadi sesuatu hal yang diperbolehkan. Makanya kita di sini tadi saya katakan terkait dengan keharaman miras seperti sabda Rasulullah tadi adalah sesuatu hal yang mutlak buat kita. Dan memang sebelum adanya perpres ini juga kita kaum muslimin ya memang harus menjadikan ini sebagai pegangan gitu ya. Dan kalau kita melihat ada
pada kejadian orang-orang yang mabuk ataupun pada akhirnya mengkonsumsi miras, ya sebuah kewajiban buat kita menyeru dan tidak menjadi pembenaran gitu ya, meskipun katanya adalah ini untuk konsumsi dirinya sendiri atau menenangkan dirinya sendiri gitu ya, itu tidak menjadi pembenaran atau tidak menjadi alasan yang dibenarkan dalam Islam gitu. Kemudian juga Rasulullah juga secara tegas gitu ya, tanpa memberikan kompromi tentang haramnya miras ini, dalam hadis riwayat At-Tabarani, Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya minuman keras itu induk dari hal-hal yang buruk. Siapa yang meminumnya, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika ia meninggal sedangkan minuman keras berada di dalam perutnya, ia akan meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. Nah, jadi hadis ini tegas gitu loh ya. Artinya memang keharaman miras ini bukan sesuatu hal yang bisa dikompromikan gitu. Apalagi tadi saya mengatakan bahwasanya impactnya terhadap tubuh kita adalah sesuatu hal yang sangat buruk gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita flashback lagi terkait dengan dibuatnya ataupun disahkannya oleh Presiden kemarin terkait dengan legalisasi izin investasi miras ini di tengah pandemi kayak gini gitu, yang harusnya masyarakat atau bangsa ini diberikan ramuan atau resep gitu yang memperkuat sistem imun mereka, tapi malah ini mau dilegalkan mengkonsumsi sesuatu hal yang justru membahayakan bagi tubuh mereka, kan konyol gitu loh. Wajar pada akhirnya orang protes gitu. Dan kemudian Allah sendiri pun telah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 terkait dengan haramnya miras ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, kemudian mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jahiliyah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi baik Allah sebagai zat yang berkuasa atas diri kita, kemudian juga Rasul sebagai manusia yang diberikan risalah untuk menyampaikan kebenaran kepada kita, sama-sama dengan tegas memberikan penolakan terhadap miras ataupun khamar tadi. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah seperti yang saya katakan tadi, keharaman ini memang sesuatu hal yang mutlak, memang harus senantiasa kita gaungkan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan dicabutnya lampiran tadi, maka peredaran miras ini akan surut? Pada faktanya kan tadi seperti saya katakan, sebelum adanya legalisasi terkait dengan investasi miras ini, miras juga kayaknya udah gampang-gampang banget didapatkan oleh orang-orang gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa gitu ya pemerintah seolah-olah itu gampang banget mengutak-atik kebijakan sesuai kepentingan. Kenapa? Karena kan tadi kalau misalnya masyarakat nggak protes, ini bisa aja kan senantiasa terus berlangsung gitu ya, artinya diberlakukan investasi terkait dengan miras ini. Tapi karena tadi masyarakat protes, ternyata bisa dirubah gitu ya. Artinya di sini kita harus sama-sama menyadari peradaban yang kita jalankan sekarang, demokrasi kapitalisme yang kental dengan nuansa liberalisme, kemudian juga dengan sistem demokrasi yang memang secara nyata melahirkan kompromi hukum, ya membuat kita secara sadar bahwasanya lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan ketentuan investasi miras dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 kemarin ini adalah menguatkan kita bahwasanya hukum dalam sistem pemerintahan demokrasi adalah sesuatu hal yang gampang sekali untuk disetir, artinya sesuai dengan kepentingan. Kenapa? Aturannya ini fleksibel, artinya kayaknya lentur gitu ya, gampang berubah-ubah tergantung keinginan penguasa ataupun tergantung kepentingan yang ingin disukseskan gitu ya. Jadi dalam demokrasi itu gitu kan ya, mengompromikan hukum itu sesuatu hal yang sangat mudah terjadi. Meskipun orang mengklaim tindakan kemarin Presiden mencabut lampiran ini adalah bagian dari sikap demokratisnya beliau. Tapi di sisi yang lain, di sini kita jadinya menyadari bahwasanya memang berarti hukum ini gampang, ataupun pasal-pasal tadi itu gampang sebenarnya untuk dicabut, gampang diganti ya, atau bahasa kita itu diamandemen gitu ya, sesuai dengan apa ya, apalagi kalau bukan kepentingan ya, apalagi kalau misalnya kita melihat apa yang menjadi tujuan awal daripada dibukanya investasi legalisasi miras ini adalah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi gitu ya. Lagi-lagi pertimbangannya adalah materi dan keuntungan gitu ya. Nah, sebenarnya gitu dalam Islam sendiri bagaimana memandang tentang legislasi hukum ataupun penetapan hukum yang akan diberlakukan kepada masyarakat gitu ya. Nah, jadi
akan ada perbedaan mendasar gitu loh. Bagaimana Islam sendiri melegalisasi undang-undang dengan demokrasi. Nah, jadi kalau kita lihat dalam demokrasi kan tadi berdasarkan kepentingan. Artinya industri miras yang mau dikembangkan dengan membuka keran investasi itu adalah sesuatu hal yang menguntungkan para kapitalis gitu loh. Kenapa bisa katakan begitu? Karena tadi tujuan daripada investasi ini adalah untuk menyokong ekonomi negara. Maka tadi investor-investor boleh menanamkan modalnya untuk mengembangkan industri miras tadi gitu ya. Jadi kita bisa melihat tampaknya memang para pemangku kekuasaan di negeri ini tuh tidak mau melewatkan begitu saja keuntungan-keuntungan tertentu gitu kan ya, yang tanpa mempertimbangkan bagaimana Islam itu memandang. Padahal sebenarnya gitu ya, Islam itu sendiri ya punya pengaturan yang khas bagaimana tentang sistem ekonominya, bagaimana sistem pemerintahannya, termasuk dalam melegalisasi hukumnya. Maka kita harus melihat di sini sebenarnya bagaimana bahaya daripada konsep ekonomi ala peradaban hari ini, ala peradaban kapitalis. Kenapa? Karena terkait dengan perpres untuk melegalisasi investasi miras ini tidak jauh-jauh daripada persoalan ekonomi gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek ya, ada seorang mujtahid mutlak Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya dalam kitabnya Nizamul Iqtisadi ya fil Islam. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menjelaskan ada konsep ya ekonomi kapitalis yang sangat berbahaya. Salah satunya itu adalah terkait dengan tentang nilai guna atau utility. Nah, jadi beliau memberikan gambaran di sana adalah dalam konsep ekonomi kapitalis tadi, setiap barang dan jasa yang dianggap memiliki nilai guna ya atau utility tadi, selama masih ada orang yang menginginkannya, itu boleh aja dimanfaatkan. Artinya dengan kata lain, sesuatu hal yang memiliki nilai guna tadi berdasarkan perspektif ekonomi kapitalisme memberikan keuntungan, sekalipun tadi persepsi umumnya adalah ini adalah hal yang diharamkan ataupun katakanlah ini berbahaya, maka tidak akan jadi pertimbangan. Artinya ini akan terus dimanfaatkan gitu loh. Nah, jadi miras dalam hal ini adalah sesuatu hal yang dianggap memiliki utility atau memiliki nilai guna. Makanya dalam sistem ekonomi kapitalisme dia bisa dijadikan sebagai objek untuk meningkatkan ekonomi tadi. Dalam hal apa? Dalam hal dibuka keran investasi untuk membuka industri miras yang sebesar-besarnya gitu ya, dan pada akhirnya nanti dilegalkan dalam hal pendistribusian, kemudian juga sampai kepada diecer dalam jumlah kecil gitu ya, peredarannya itu dalam jumlah kecil itu dijamin gitu, meskipun udah dicabut ya, tapi ini sesuatu hal yang tidak bisa membuat kita bernapas lega, karena tadi saya katakan mencabut lampirannya tidak mencabut akarnya. Artinya terkait dengan undang-undang investasi, dalam halnya adalah undang-undang Omnibus Law, itu masih menjadi paket komplit yang memang masih menjadi tumpuan untuk menetapkan bagaimana aturan berinvestasi ke depannya. Jadi atas dasar inilah gitu ya, ekonomi kapitalisme itu memandang bahwa barang atau jasa yang di sini memiliki nilai guna ya, baik dari sisi kemampuannya memuaskan kebutuhan seseorang ataupun orang lain gitu ya, dalam hal ini ya itu akan dimanfaatkan gitu loh. Nah, tentu ini sangat berbeda dengan Islam gitu ya. Kalau Islam itu gimana memandang gitu ya. Jadi kapitalisme Islam adalah dua peradaban atau dua faham ataupun dua sistem yang sangat berbeda. Ya, jadi kapitalisme itu kan memandang miras hanya dari kacamata keuntungan dari segi ekonomi gitu ya, meskipun tadi berbahaya bahkan diharamkan dalam Islam. Sementara Islam tadi sudah jelas memandang bahwasanya miras ini adalah sesuatu hal yang diharamkan sehingga tak memiliki nilai guna gitu ya, sama sekali gitu ya, yang sangat berbeda dengan perspektif ekonomi kapitalis tadi. Karena tadi miras ini dianggap memiliki nilai guna baik tadi untuk perkelompok ataupun individu. Nah, jadi khamar gitu ya, dalam hal ini yang sudah jelas diharamkan oleh Allah dan juga disampaikan oleh Rasulullah adalah sesuatu hal yang memang dengan tegas kaum muslimin harus memberikan penolakan. Jadi tidak boleh ada kompromi lagi gitu kan ya. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwasanya khamar itu seperti yang saya katakan tadi adalah induk dari segala kejahatan. Jadi nggak heran seperti yang kita ulas tadi gitu ya, banyak sekali kejahatan yang timbul diakibatkan dari orang-orang yang meminum miras gitu. Jadi jelas di sini gitu ya, Islam dalam hal ini adalah sistem ekonomi Islam atau sistem pemerintahan Islam secara umum ini akan melarang miras gitu ya, baik itu
penggunaannya gitu ya, apalagi sampai kepada industrinya gitu. Jadi dalam hal ini sistem Islam tidak ada tempat baginya mengkonsumsi ataupun memproduksi barang-barang haram. Jadi ia sesuatu hal yang harus wajib dimusnahkan. Ya, jadi tidak seperti sekarang gitu kan ya, yang tadi miras kita katakan haram dalam Islam itu kalau dalam tempat-tempat tertentu ataupun dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh hukum ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dalam Islam karena dia dari segi zatnya sudah haram ya, bagaimanapun ada aturan-aturan yang diperbolehkan ataupun ada misalnya syarat-syarat tertentu itu tetap diharamkan. Ya, jadi kita bisa melihat gitu ya, sistem Islam tadi akan memastikan tidak ada satupun pihak ataupun kalangan gitu ya yang boleh memproduksi ataupun mengedarkan daripada khamar tadi gitu. Nah, jadi sistem ekonomi Islam ya tidak akan bertumpu kepada investasi yang memberikan ruang kepada orang asing menanamkan modalnya bahkan untuk mengembangkan sesuatu hal yang diharamkan. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau sistem ekonomi kapitalisme katakanlah dalam bingkai demokrasi sekarang itu menguatkan ekonominya itu dengan memperkokoh investasi dan hutang, ya kalau dalam Islam ya tidak. Sistem ekonominya itu dengan cara apa bisa kuat gitu ya? Ya dengan pengelolaan yang luar biasa. Jadi tidak bisa diharapkan ataupun tidak bisa bertumpu kepada hutang. Tapi apa? Ya dengan anugerah yang Allah berikan, dengan luar biasanya Allah melimpahkan kekayaan sumber daya alam kepada manusia di muka bumi ini akan menjadi modal besar bagi manusia. Dalam hal ini adalah kalau dia dikelola oleh pemerintah dalam sistem pemerintahan untuk menjadi sumber ya pendapatan negara. Artinya sumber daya alam yang melimpah ruah ini ya tidak boleh diserahkan kepada asing atau tidak boleh asing yang mengelolanya. Yang mengelolanya siapa? Yang mengelolanya negara. Kemudian hasil pengelolaannya itu dikembalikan kepada rakyat untuk memperkokoh apa? Ekonomi masyarakat gitu loh. Jadi tidak membiarkan perkara-perkara yang haram ataupun industri-industri yang diharamkan dalam Islam itu ya berdiri dalam sebuah sistem peradaban Islam gitu. Ya jadi itu yang menjadi titik poin pembahasan kita itu adalah kenapa pada akhirnya gampang sekali peraturan itu diotak-atik atau tadi gampang memberikan pelegalan terhadap sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah, karena pada dasarnya sistem yang ada sekarang atau katakanlah peradaban yang tengah kita jalankan sekarang adalah sistem yang memang tidak mempertimbangkan aturan Allah atau aturan Tuhan gitu. Jadi pada saat mereka membuat kebijakan, pada saat membuat peraturan, ya ini didasarkan kepada kepentingan dan keuntungan. Ya jadi kalau itu syarat akan kepentingan katakanlah individu atau kelompok tertentu, maka akan berbentuk peraturan atau akan dijadikan sebagai undang-undang. Atau tadi karena memang mampu menguntungkan beberapa pihak-pihak tertentu, ya akan digolkan gitu loh. Sekalipun tadi ini sesuatu hal yang menjadi hal yang dilarang di dalam Islam. Ya, jadi poinnya adalah atau kesimpulannya adalah khamar adalah sesuatu hal yang jelas diharamkan dalam Islam. Ini tegas disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Ya, Rasulullah dalam sabdanya, Allah dalam firman-Nya. Kemudian yang kedua, pencabutan lampiran dia terkait dengan izin legalisasi investasi miras. Ini tidak bisa membuat kita bernafas lega atau tidak bisa menjadikan kaum muslimin ini merasa nyaman atau merasa aman atau merasa tenang. Kenapa? Karena tadi sejatinya yang dicabut hanya lampiran terkait dengan investasi miras saja. Tapi terkait dengan pengaturan investasi yang bebas tadi, yang sudah secara nyata itu hanya menguntungkan pihak asing atau pemilik modal, itu nggak dicabut, itu masih berlaku. Sehingga kita masih perlu untuk mengawal ya, atau perlu masih untuk mengevaluasi terus ya, mau dibawa ke arah mana. Ya jangan sampai gitu ya kita mempertaruhkan nasib bangsa ini yang memang terkenal sebagai muslim terbesar, pada akhirnya tidak memiliki marwah atau tidak memiliki wibawa lagi hanya gara-gara tadi penguasa mementingkan kepentingan oknum-oknum tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu yang sampai pada akhirnya mengabaikan sesuatu hal yang diharamkan dalam Islam. Kemudian tadi poin terakhir yang paling penting adalah pencabutan perpres atau lampiran perpres tadi tidaklah menjadi titik akhir atau tidak menjadi final buat kita gitu ya, karena tadi yang menjadi persoalan besar terhadap semua hal-hal yang diharamkan menjadi boleh itu adalah bukan hanya sekadar perpres tadi, tapi memang sistem peradaban yang memang mensupport
itu untuk terjadi hari ini. Jadi memang kalau dalam sistem demokrasi kapitalisme kita tidak bisa memastikan segala sesuatu hal yang diharamkan dalam Islam itu diharamkan juga gitu ya. Makanya untuk bisa menyelamatkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah agar tidak dilegalkan menjadi bentuk peraturan atau tidak disahkan menjadi bentuk undang-undang, yaitu yang dalam sistem peradaban Islam atau sistem peradilan Islam gitu ya. Jadi jalan satu-satunya buat kita untuk merasa aman, nyaman, dan tidak was-was lagi dengan munculnya peraturan-peraturan yang hanya akan merugikan kaum muslimin atau bangsa ini secara umum adalah dengan menegakkan sistem peraturan Islam gitu ya, dan itu hanya berasal daripada Allah dan Rasulnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan gitu ya di segmen ini. Kalau nanti ada yang mau kita diskusikan bisa gitu ya, silakan bertanya ke WhatsApp-nya Rawa FM. Saya kembalikan dulu ke Una, kita break dulu. Ya, terima kasih Kak Elsa. Dan untuk rekan yang pengen bertanya boleh ini melalui via chat WhatsApp ya di nomor 0822999965 di mana-mana. Oke. Pertanyaan yang kedua, ini karena lagi hebohnya tentang miras yang sudah jelas keharamannya, ada beberapa pendapat ulama yang sangat ditunggu Kak. Tetapi ada juga beberapa ulama yang diam tentang hal ini. Jadi menurut Kakak bagaimana tentang ulama tersebut dan bagaimana Islam memandang ulama yang seperti itu? Pertanyaan yang terakhir nih Kak, dia merupakan salah seorang yang tinggal di wilayah mayoritas non-muslim, dan di sana miras dijual bebas, bahkan disediakan tempat khususnya. Jadi dia penasaran nih Kak, bagaimana upaya yang harus dia lakukan sebagai warga minoritas agar beredarnya miras di wilayah tersebut bisa dilarang? Kita punya 3 pertanyaan Kak, boleh dijawab. Terima kasih bagi yang bertanya. Alhamdulillah ya ada 3 orang penanya. Saya akan jawab satu persatu karena pertanyaannya beda ya ketiga-tiganya. Pertanyaan pertama tadi, kenapa sih baru sekarang heboh banget bahas tentang miras gitu ya? Bukannya terkait dengan miras ini kayaknya udah lama gitu ya. Mungkin juga yang nanya ini juga melihat bagaimana peredaran miras itu juga bebas kali ya. Karena tadi kan dia mengatakan kayaknya dari dulu-dulu orang udah minum miras kali gitu ya. Dan kita bisa lihat di sekitar kita gitu ya. Kenapa sekarang tuh kayaknya jadi pembahasannya itu jadi gede banget gitu kan. Sampai kepada melibatkan presiden lah ya, katakanlah orang nomor 1 gitu ya. Nah sebenarnya tadi ini sudah saya bahas sekilas ya dalam pemaparan materi tadi di segmen kedua. Saya mengatakan bahwasanya memang benar gitu kan ya, sebelum adanya pelegalan ya meskipun sudah dicabut ya, atau sebelum artinya ini sudah menjadi sebuah bukan lagi wacana, sempat itu sudah disahkan dan ditekan terkait dengan bagaimana pelegalan investasi miras ya, meskipun tadi hanya di beberapa daerah, ada di 4 daerah ya di Indonesia yang diperbolehkan gitu ya, pada akhirnya memang dicabut gitu. Tapi jauh sebelum ada perkara ini gitu ya terkait dengan miras, memang seperti yang dikatakan yang nanya tadi, kayaknya emang udah bebas aja kok mirasnya gitu ya, orang bisa dapetin gitu. Bahkan tadi parahnya seperti yang saya katakan, ada orang dewasa yang mencekokin miras kepada anak-anak kecil dengan sengaja, yang pada akhirnya membuat mereka itu sempoyongan gitu ya, pada akhirnya membuat mereka itu mabuk gitu. Nah kenapa baru sekarang dibahas? Nah jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau fokus pembahasan yang sekarang itu sebenarnya bukan kepada keharaman mirasnya. Artinya sebenarnya dari kemarin juga kita mengatakan kok miras itu haram gitu ya, tidak ada yang mengatakan miras itu dihalalkan ya, terlebih kepada seorang muslim, kepada kaum muslimin gitu ya. Miras itu suatu hal yang dilarang dan memang penggunaannya kayaknya juga dari dulu-dulu juga udah ada. Nah tapi kenapa kita membahasnya jadi booming banget yang sekarang? Karena diperparah gitu ya, diperparah dengan sebuah kebijakan. Bayangkan gitu ya, dia udah jelas haram ya, meskipun orang-orang sekarang ada yang bebas mengkonsumsinya, ini mau diperparah dengan apa? Dengan memberikan izin melegalkan investasi di bidang miras ini. Artinya pelegalan ini akan berbuntut kepada apa? Boleh mengecer, boleh menjual ya, bebas ya, dia sampai kepada pedagang-pedagang kaki lima ini udah bebas nanti menjual mirasnya. Nah bukankah ini akan menjadi lebih parah gitu ya? Bayangannya adalah sedang tidak dilegalkan dalam bentuk izin investasi seperti ini aja, peredaran miras itu nggak bisa kita tahan gitu ya. Artinya memang peredaran miras itu masih terus terjadi seperti yang dikatakan yang nanya tadi. Bahkan mungkin di sekitar tempat tinggalnya dia juga banyak kali orang mengkonsumsi miras, menjual miras. Mungkin dikaitkan dengan pertanyaan ketiga tadi, bahkan sampai ada kafe-kafe khusus gitu ya yang menjual miras, dan mereka
dibuat tempat-tempat khusus bisa mengkonsumsinya di sana. Nah, ya itu tadi yang harus kita suarakan gitu loh. Dan ini yang menjadi bukti buat kita, seperti yang saya katakan tadi, pembahasan kita terkait dengan penolakan Perpres pelegalan investasi miras ini tidak bertumpu ataupun tidak terfokus kepada haramnya miras saja, tapi kita harus membahas kenapa pada akhirnya investasi ataupun kebijakan-kebijakan yang melegalkan sesuatu hal yang diharam ini gampang sekali untuk goal di sistem sekarang gitu loh, sehingga nanti ini akan berpengaruh kepada apa? Berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan seperti apa yang dihasilkan. Maka kalau kita terkait fokus terhadap miras diharamkan itu udah dari dulu dan kita juga udah sering menyuarakan gitu ya. Nah, sekarang yang mau kita betul-betul tekankan adalah kita harus mencabut persoalan adanya peluang melegalkan sesuatu hal yang diharamkan dalam Islam ini. Yang betul-betul harus kita cabut dari akar-akarnya dialah tadi yang kita katakan bahwasanya sistem peradaban hari ini yang memberikan peluang itu. Dan tadi kan kita udah katakan bahwasanya sebenarnya izin daripada legalisasi investasi miras ini adalah buah daripada undang-undang Omnibus Law yang kemarin sempat diributkan gitu loh. Nah, jadi akarnya yang belum tuntas gitu. Jadi bukan karena kita mau heboh-heboh bahas tentang miras sekarang, bukan, dari kemarin-kemarin juga kita sebagai kaum muslimin ya harus heboh kalau ada orang-orang yang mengkonsumsi miras. Tapi kenapa menjadi sangat serius? Karena tadi ini menjadi kebijakan yang dilegalkan. Nah, bukankah itu suatu hal yang parah gitu ya, kita mayoritas muslim kemudian jelas ini diharamkan tapi mau dijadikan sebagai sesuatu hal yang dilegalkan. Makanya kita bersuara. Pada akhirnya kan suara kita kemudian juga protes kita, baik itu dari kalangan intelektual, masyarakat biasa, bahkan sampai ulama, politisi juga, ini membuahkan hasil. Meskipun tadi saya katakan kita belum bisa bernapas lega secara utuh. Nah, terkait dengan pertanyaan berikutnya tadi, nah gimana kalau misalkan saya berada di lingkungan orang-orang yang memang bebas sekali mendistribusikan jual beli miras tadi, bahkan ada kafenya gitu ya, gimana untuk menghentikan peredarannya? Nah, ini tadi saya katakan secara individu barangkali kita tidak akan bisa berbuat banyak, karena tadi yang bisa menghentikan semuanya itu adalah berbentuk kebijakan. Nah, kalau dia udah kebijakan yang berlaku, kalau udah peraturan, nah orang mau ngomong apa gitu loh. Nah, sekarang keadaannya adalah tidak ada pelarangan untuk itu. Ya, karena tidak ada pelarangan makanya bebas gitu loh. Makanya sekarang kita butuh peraturan yang memang melarang itu secara total. Tidak hanya terkait dengan investasinya aja, tapi terkait dengan memproduksinya, mengkonsumsinya, menjualnya, kemudian juga memperolehnya ataupun katakanlah memproduksinya tadi seperti saya katakan, itu semuanya harus dilarang. Makanya kita butuh, saya katakan tadi, dalam sistem demokrasi kapitalisme ini ada beberapa hal yang jelas-jelas diharamkan di dalam Islam, itu dalam sistem ini disupport gitu loh. Makanya untuk menghilangkan keharaman secara total ya nggak bisa kalau kita berharap pada sistem sekarang. Yang bisa menghilangkan keharaman secara total itu hanya dalam sistem pemerintahan Islam. Ya, jadi makanya sekarang yang perlu kita lakukan adalah syiar itu secara total gitu loh. Tidak hanya fokus kepada menyuarakan haramnya miras, tidak hanya fokus kepada dicabutnya undang-undang ataupun peraturan tentang Omnibus Law tadi, tapi memang harus mengganti peradaban hari ini yang memang memberikan peluang kepada dilegalkannya hal-hal yang diharam dalam Islam. Dan kemudian yang ketiga tadi ada pertanyaannya adalah ulama gitu ya yang diharapkan bersuara untuk memberikan pendapat dan penegasan tentang haramnya izin legalisasi investasi miras ini gitu ya, tidak bersuara gitu ya, bagaimana Islam memandang ini gitu. Nah, sebenarnya kita semua juga tahu dalam Islam itu ulama adalah warasatul anbiya, artinya mereka adalah pewaris para nabi. Kalau dikatakan pewaris para nabi itu siapa? Mereka orang yang paling dekat dengan nabi, menjalankan tugas-tugas para nabi dan rasul. Artinya mereka adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar secara masif, secara terus-menerus, dari manapun dan kapanpun, dan dalam keadaan seperti apapun. Nah, kalau sudah jelas-jelas ada sebuah kezaliman, ada sebuah keharaman yang berusaha untuk dipelihara, yang berusaha untuk dilanggengkan di negeri ini, membuat ulama tidak bereaksi. Ya, kita pertanyakan sih ulama ini berkiblat dan bertuhan kepada siapa kan gitu, karena sudah jelas perkara miras ini adalah sesuatu yang diharamkan, dan memang harusnya yang bersuara itu adalah mereka-mereka yang punya kedudukan ataupun punya kemampuan dalam masalah persoalan agama seperti ulama ini bersuara. Tapi kalau mereka diam, sebenarnya tidak hanya ulama gitu ya, ulama
ulama tentu lebih besar bebannya. Kenapa? Karena mereka punya tugas itu ya secara khusus gitu loh. Nah, sebenarnya masyarakat ataupun kaum muslimin secara umum punya beban ini pada saat mereka mendiamkan kemungkaran, pada saat mereka membiarkan kezaliman, pada saat mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka terkategori orang-orang yang akan terbebani dosa. Kenapa? Karena kewajiban menyampaikan kebenaran kemudian mencegah kemungkaran adalah sesuatu hal yang dibebankan atas seluruh individu, apalagi mereka-mereka yang mengklaim diri mereka adalah ulama yang seharusnya memberikan counter opini, yang seharusnya memberikan pandangan Islam yang jelas, yang seharusnya memberikan keterangan-keterangan dan informasi kepada masyarakat mana yang haram dan mana yang halal. Nah, jadi pandangan saya terhadap ulama seperti ini ya miris, dan bagaimana Islam memandang mereka ya tentu Islam tidak membenarkan ada ulama yang mendiamkan diri terhadap perkara yang diharamkan oleh Islam. Barangkali mungkin itu yang bisa saya jawab terkait dengan 3 pertanyaan tadi. Mudah-mudahan berkenan gitu ya, dan kalaupun mungkin ada yang kurang lengkap bisa kita lanjutkan di kemudian hari. Kebenaran itu dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari saya. Terima kasih untuk semua yang bergabung dan sudah mendengarkan obsesi dari jam 11 tadi sampai sekarang sudah pukul 12. Saya tutup. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya rekan-rekan, demikianlah berakhir sudah obsesi kita ya di hari ini. Tapi jangan khawatir karena nanti juga bakal ada diskusi lain yang menemani rumah mendengarkan roh tentu saja. Dan akhir kata dari